akan mencoba menjelaskan mengenal menu bar pada Microsoft Office Word. Menu bar ini merupakan menu-menu yang dimana di dalamnya terdapat kumpulan perintah-perintah dalam susunan tertulis, dan di dalamnya terdiri dari berbagai kumpulan perintah-perintah untuk mengatur dan mendesain gaya huruf, ukuran huruf, memasukkan gambar, memberikan nomor halaman, dan membuat thumbnail dan lainnya. Yang pertama, page layout. Untuk mengatur tata letak dokumen, hal yang pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal atau potret, horizontal maupun landscape. Dalam mengatur orientasi halaman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatur tata letak dokumen, hal yang pertama yang perlu diketahui adalah orientasi halaman vertikal, potret, atau horizontal, landscape. Nah, dalam mengatur orientasi halaman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada page layout, kemudian klik orientasi, kemudian ada option, potret, dan landscape. Kalian tinggal pilih potret maupun landscape. Kemudian, selain pengaturan orientasi, juga perlu mengetahui ukuran kertas yang akan digunakan untuk mencetak dokumen tersebut. Nah, standar ukuran kertasnya adalah sebagai berikut. Nama metriknya, ukuran kertas itu dari A5 sampai legal atau legal. Ukurannya seperti gambar di samping ini. Kemudian, pada saat ini yang digunakan sebagai ukuran standar adalah A4. Oleh karena itu, dalam Microsoft Office Word menyediakan A4 sebagai ukuran baku yang digunakan untuk membuat dokumen. Apabila ingin diganti ukuran kertasnya, kalian bisa lihat pada gambar berikut. Kalian masuk ke layout, kemudian ke size, kalian pilih letter, legal, A5, A4 maupun B5. Setelah memahami beberapa jenis ukuran kertas untuk mengatur tata letak dokumen, perlu diperhatikan sebagai patokan antara lain ukuran margin atau tepi batas, atas, bawah, kiri, kanan, jenis dan ukuran font, spasi, standar baris, dan identitas. Ukuran standar batas tepi kertasnya itu ada normal, sempit narrow, moderate, lebar, atau murah, cermin. Kemudian, selain patokan yang telah ditentukan tersebut, pengaturan tata letak dokumen terkait pula dengan fungsi dan keindahan ketika nanti dokumen itu dicetak. Nah, biasanya kalau di sebuah perkantoran itu dokumen itu diberi lubang dengan perforator. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa buat dengan ukuran tepinya. Kita masuk ke page layout, kemudian custom margin, dan kemudian ada guider dengan filter position. Nah, kita rubah di sini. Saya mencoba di sini rubah 2 cm di guidernya. Kemudian di filter posisinya saya menggunakan left. Nah, maka previewnya akan tampil dengan halaman seperti ini. Berikutnya penggunaan font. Nah, fitur font ini untuk mengatur dalam perangkat lunak pengolahan kata dikelompokkan jadi satu dalam kelompok font. Kelompok tersebut memiliki berbagai pilihan untuk memformat font pada suatu teks dokumen. Misalnya pengaturan jenis font, ukuran font, atau warna. Yang pertama, contoh font Times New Roman dengan ukuran atau size 10 akan tampil seperti ini. Yang kedua, font Lucida Handwriting akan tampilan seperti ini. Yang ketiga, jenis font size, fontnya menggunakan Times New Roman.
dengan size 14 akan seperti ini. Kemudian couch font size. Couch font size ini akan ada logo seperti ini dengan ukuran size-nya 11 akan tampil seperti ini. Font color, ketika ingin kita membuat hurufnya menjadi warna, maka tombol yang dipilih adalah ikonnya seperti ini. Maka teksnya akan menjadi merah. Berikutnya text highlight color. Tampilan fontnya akan seperti ini. Untuk mengubah font seperti tampilan pada yang saya jelaskan tadi, maka untuk mengubah font seperti tampilan di atas dapat diatur dengan menggunakan cara seperti berikut. Contoh, kita masuk pilih teks yang diubah dengan cara blok teks, yaitu di sini seperti ini. Kita blok dulu, kemudian pilih tab home, kemudian masuk ke bar font, kita pilih, kemudian ini insert font size, decrease font size. Ini gunanya kalau increase font size ini menaikkan ukuran size. Misalkan yang tadinya 10 bisa menjadi 14 ukuran font. Begitu juga dengan decrease font size. Ini untuk mengecilkan atau menurunkan ukuran huruf. Yang keempat, untuk memberi warna font menjadi merah, perhatikan gambar. Kita klik fontnya, kita klik icon font seperti ini, kemudian klik warna sesuai yang kalian kehendaki nantinya. Ketika ingin memberikan warna latar belakangnya menjadi kuning seperti yang tadi saya jelaskan, maka kita pilih icon seperti ini. Nanti pilih warna yang sesuai yang kalian inginkan. Untuk menebalkan font, klik bold. Logonya seperti ini. Kemudian ini fungsinya untuk menebalkan tulisan. Ketika ingin membuat tulisan miring, kita klik icon I seperti ini, atau bisa menekan tombol pada keyboard CTRL plus I. Yang ke-8, untuk menggarisbawahi font, klik underline atau dengan menekan tombol CTRL. Ini ikonnya seperti ini, nanti akan muncul tulisan, kalimatnya akan digaris bawahi. Yang 9, untuk mengubah font menjadi semua kapital, all caps, klik changes, maka tampilannya akan membuat tulisan menjadi huruf kapital. Pada all caps, logonya seperti ini ada beberapa jenis. Yang pertama, syntax case, ini untuk mengatur awalan atau hurufnya menjadi kapital. Kemudian yang kedua, lowercase, ini menjadikan kalimatnya menjadi huruf kecil semua. Ini uppercase, fungsinya untuk membuat kalimatnya menjadi kapital semua. Yang keempat ada capital S1. Ini fungsinya setiap katanya awalannya akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, yang terakhir ini toggle case. Toggle case ini untuk mengubah susunan kalimat menjadi huruf kecil, kapital, kecil, kapital, kecil, kapital. Tetapi ini tidak dianjurkan untuk membuat sebuah dokumen atau bentuk tugas lainnya. Kemudian ada paragraf. Paragraf merupakan bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Contoh jenis paragrafnya, justice free ini fungsinya untuk meratakan tulisan atau kalimat atau sebuah paragraf agar menjadi rapi, yaitu rata kanan dengan rata kiri. Kemudian fungsi alik air atau rata kiri bisa dilihat contohnya, yang rata ini sebelah kiri,
maka posisi sebelah kanannya akan seperti ini. Center ini akan membuat tulisan ini menjadi di tengah-tengah sebuah lembar kerja. Alright, ini menjadikan sebuah paragraf atau tulisan menjadi rata kanan saja. Contohnya seperti ini. Tetapi ketika kalian ingin membuat sebuah tulisan atau paragraf, sebaiknya kalian bisa menggunakan rata kanan dan rata kiri. Untuk memform paragraf seperti di atas, gunakan langkah sebagai berikut. Pilih paragraf yang akan diubah format paragrafnya. Klik salah satu jenis paragraf yang diinginkan, yaitu objective link, misalkan seperti ini. Itu rata kanan rata kiri. Yang kedua, balik left. Yang ketiga, center. Yang keempat, right. Ketika sudah memformat jenis paragraf, pertimbangkan spasi atau garis dan spasi paragrafnya. Bisa disebut dengan line and paragraph spacing. Nanti akan tampilan seperti ini. Klik di sini akan menjadi kursornya, kemudian dan spasi. Dan spasi ini banyak bacanya dengan logo seperti ini. Kita bisa menggunakan spasi 1 sampai dengan 3 spasi. Dalam pilihan spasi baris yang diinginkan terdapat pilihan dari 1 sampai dengan 3. Untuk menyesuaikan spasi menjadi single atau double atau at least atau action atau multiply, caranya ini ada line 1,5 line berarti spasinya 1,5 cm. Kemudian klik tombol dialog. Spasi paragraf adalah ruang di antara paragraf satu ke paragraf yang lain. Agar dapat membuat spasi dengan mudah dengan cara menekan tombol enter. Jika paragraf pertama selesai, sehingga akan ada ruang di antara paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian dalam memformat spasi antara paragraf 1 dan paragraf 2, atas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Ini logo atau icon spasi 1, kemudian pilih add space after paragraph. Pada bagian akhir dari sebuah paragrafnya, letakkan kursor di sini, kemudian pilih add spasi after paragraph. Agar dapat menentukan spasi paragraf secara manual melalui pada line space option atau melalui pengaturan paragraf setting. Dalam menentukan sebelum before paragraf dan spasi after paragraf, klik tombol OK. Before-nya ini setiap paragrafnya itu 6, after-nya 6. Nanti dialognya seperti ini. Kemudian klik dialog OK. Penggunaan bold. Penggunaan bullet ini digunakan untuk merinci uraian yang tidak harus berurutan. Contohnya tampilan seperti ini akan menjadi seperti ini. Kemudian ada penggunaan numbering. Penggunaan numbering ini digunakan untuk merinci uraian yang berurutan. Klik icon untuk memilih jenis numbering yang disediakan. Nah, ikonnya seperti ini. Nanti kita pilih jenis-jenis numbering, bisa 1, 2, 3 atau option A, B, C atau jenis Romawi. Contoh penggunaan numberingnya nanti akan seperti ini. Yang keempat, find and replace. Find and replace ini digunakan untuk mencari kata atau frasa, sedangkan replace digunakan untuk mengganti kata atau frasa yang telah ditemukan. Pilih tab home, klik Ctrl F atau di kelompok editing. Klik editing, kemudian ke bagian navigasi, kita ketikkan kata apa yang ingin kita cari. Nah, kemudian pilih untuk melihat lokasi hasil. Kemudian akan tampil tulisan simulasi digital yang sudah terlog secara otomatis. Kemudian setelah menemukan hasil tulisan simulasi digital, maka klik tanda silang. Klik tanda silang ini untuk keluar pada kotak dialog navigasi. Yang kemudian, jika ingin memodifikasi kata yang ditemukan, dapat mengetik langsung pada hasil pencarian. Jika hasil yang ditemukan banyak, dapat diganti dengan memanfaatkan fitur replace dengan cara seperti ini. Klik replace, kemudian find and replace, ada replace, dan find white, ada replace white. Find white ini
fungsinya mengubah kata atau kata yang ingin kita ubah. Nah, replace what adalah kata yang diubahnya. Seperti contoh, simulasi digital. Pada VinWet yang ditemukan, ini tidak ada spasi. Simulasi digital langsung tidak spasi, sedangkan perbaikannya nanti replace what, simulasi spasi digital. Nah, kemudian klik dialog replace atau replace all ketika ingin merubah kalimat atau kata yang salah. Kemudian klik replace. Yang kelima ini penggunaan identitas. Identitas adalah tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Melakukan identitas dapat dilakukan dengan cara menekan tombol tab secara otomatis. Setiap kali menekan tombol tab, kursor akan menjorok ke dalam sebanyak 1/2 atau setengah inci kalau dalam ukuran inci. Kalau dalam ukuran sentimeter, ini akan menjorok 1,27 cm. Contoh seperti slide in centimeter, headline in centimeter, left in centimeter, right in centimeter. Slide in centimeter berfungsi untuk mengatur awal baris dalam setiap paragraf agar menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Yang kedua, hanging indent maker berfungsi untuk mengatur awal baris pada semua baris setelah baris pertama dalam paragraf. Contohnya seperti ini. Begitu dengan left indent maker, dengan right indent maker. Yang keenam, tabel. Tabel adalah data berisi ikhtiar sejumlah besar dari informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem untuk ke bawah dalam lajur dan deretan tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Nah, untuk membuat dan menyisipkan tabel dalam bahasa penggunaan kata dilakukan dengan langkah seperti berikut. Pilih tab insert, kemudian klik table. Berapa banyak kolom yang akan kita buat nantinya. Kemudian tentukan jumlah baris row dan kolom. Pada contoh di bawah ini menggunakan 3 baris, 1, 2, 3 dan 4 kolom BCD sehingga menghasilkan 12 sel. Yang di kotak merah ini namanya kolom, yang di kotak biru ini namanya baris, yang di kotak hijau ini namanya sel. Ini namanya sel, ini sel, ini juga sel, ini juga sel. Baris, ini baris, ini kolom. Kemudian, tabel yang telah dibuat dapat dimodifikasi dengan menambahkan baris atau kolom dan mengubah style tabelnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.